Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang sama-sama kita mengawalinya pada pagi hari ini dengan ayat ke-100 sampai dengan ayat ke-102. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, kesabaran, dan perjuangan di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin membukakan itu rahmat, berkah, dan hidayah serta ridhonya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, memasuki kini kita di dalam acara beranda pada pagi hari ini. Bersama-sama kita mendengarkan, menyimak dengan sebaik-baiknya tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Profesor Dr. Nasrul Umar. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah harus meninggalkan forum ini dikarenakan melaksanakan tugas dan amanahnya, semoga Allah lindungi Bapak dan Ibu, Allah berikan kemudahan dan keberkahan, sehingga apa-apa yang dikerjakan pada hari ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dan bahagia sekali Ustadz bisa berjumpa dengan Ustadz pada pagi hari ini untuk mengisi acara kita. Dan sebelum kita melanjutkan acara ini Ustadz, saya ingin sekali menyampaikan salam Ustadz. Tadi malam saya menerima pesan dari sahabat saya bahwa tim rugby dari Afghanistan Ustadz sebanyak 11 orang muslim semuanya tentunya mereka akan melaksanakan pertandingan rugby se-Asia mulai esok hari di Jakarta, dan mereka menyampaikan titip salam hormat buat Ustadz, katanya Ustadz, dan mereka insya Allah akan melaksanakan salat Jumat pada hari ini di Masjid Istiqlal di Jakarta. Baik, kita tunggu Pak. Kita tunggu. Baik Ustadz, itu saya sampaikan salam dari mereka, dan selanjutnya kami persilakan Ustadz untuk mengantarkan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati para sesepuh, para senior, dan para orang tua, para guru kita yang ada di sini banyak sekali. Pak Prof, ya, jadi semoga Allah memberikan keberkahan pada Jumat yang suci ini. Jadi Jumat itu hari Sayyidul Ayyamnya kita. Nabi Muhammad SAW itu sangat nasionalis, ya. Jadi jangan kita menganggap Nabi itu tidak punya nasionalisme. Ketika meninggalkan kota Mekah, pindah ke Madinah, mampir dia berdoa, ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa aku sangat mencintai kota kelahiranku, kota Mekah, tapi aku terpaksa meninggalkannya. Mudah-mudahan kota baru tempat tinggal kami nanti di Madinah, berikanlah aku cinta yang sangat dalam terhadap kota ini. Jadi ini isyarat bahwa perlunya mencintai tempat kelahiran atau tempat kita berdomisili, menjadi hamba dan menjadi khalifah. Nabi juga mohon pada Allah supaya diberikan distingsi khusus. Berikanlah kami kiblat lain agar tidak sekiblat dengan orang-orang lain. Yahudi, Nasrani kiblatnya di Palestina, Yerusalem. Akhirnya di Masjid Qiblatain di Madinah, ketika Nabi sedang menghadiri takziah, salah seorang sahabat yang meninggal, dilakukan takziahan. Ada potong kambing di situ, salat asar, tiba-tiba muncul perintah 2 rakaat menghadap ke kiblat. Yang pertama yaitu Palestina, Masjid Aqsa, dan rakaat keduanya menghadap ke Ka'bah. Wawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nabi juga ingin menggunakan kalender lain, tidak menggunakan kalendernya orang lain, maka itu tidak pernah menggunakan kalender miladiah. Tapi tidak sempat menggantinya, Umar bin Khattab lah yang menggantikan kalender baru
Islam, kalender hijrah yang pernah kita bahas minggu lalu, Nabi pun juga ingin punya hari istimewa lain, tidak mengikuti keistimewaan hari-hari agama sebelumnya. Yahudi hari rayanya adalah Sabtu. Ada dalam Quran kan, hari Sabtu dilarang pergi menangkap ikan di laut. Hari rayanya Kristen Nasrani itu hari Minggu, dan hari rayanya Islam, Sayyidul Ayyamnya adalah hari Jumat hari ini. Nah, jadi ini satu bukti bahwa Rasulullah menganjurkan kita untuk mencintai identitas, mencintai karakteristik kekhasan budaya kita sendiri juga. Jadi jangan mempertentangkan antara Islam dan nasionalisme. Ya, jangan mempertentangkan Islam dengan kearifan lokal. Tidak mungkin Islam itu menggusur semua nilai-nilai yang positif di dalam masyarakat. Al-hikmatu dhalatul mu'min fahaitsu wajadaha fahuwa haqqu biha. Ya, semua yang baik-baik itu adalah Islam. Ambillah dimanapun juga kamu temukan. Jadi Islam atau nilai-nilai Islam ialah segala sesuatu yang baik sepanjang tidak bertentangan substansi ajaran Islam, maka itu milik Islam yang tercecer. Ambillah dari manapun datanya. Nah, itu dia. Dialektika seperti ini luar biasa. Membawa Islam itu menembus batas-batas geografis dan menembus batas-batas kultural sampai ke negeri kita di Indonesia dengan 1000 budaya ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi arif, karena agama Islam ini adalah agama yang paling arif, memberikan tempat kepada kearifan lokal, memberikan tempat kepada sumber-sumber intelektual, sepanjang itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Inti ya itu boleh. Termasuk yang kita dalami hari ini, masih rangkaian Nabi Yusuf kan Bapak. Jadi kisah Nabi Yusuf ini Bapak Ibu sekalian memberikan inspirasi kepada kita. Apa yang kita lihat di dalam kisah Nabi Yusuf itu, mungkin Bapak Ibu menganalisis, ini sudah kita hampir habis nih surah Yusuf. Poin yang diandalkan Nabi Yusuf itu sebetulnya adalah mimpi. Mimpi Nabi Yusuf ini ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku bermimpi melihat 11 bintang, termasuk matahari dan bulan. Semuanya sujud terhadapku. Nah, manifestasi mimpi ayat tadi itu terjawablah ayat yang dibacakan tadi oleh Pak Hasanuddin. Mimpi lain Nabi Yusuf diperlihatkan ada 7 ekor unta kurus krempeng memangsa 7 ekor unta yang gemuk. Ya. Kemudian juga mimpi Nabi Yusuf itu bukan saja dirinya bermimpi, tapi punya keahlian untuk melakukan takbir mimpi. Takbir mimpi itu artinya bukan menafsirkan ya, jadi bukan tafsir mimpi seperti yang selama ini kita pahami. Ya. Tapi itu ada yang disebut dengan takbir mimpi. Takbir mimpi ialah Nabi Yusuf diberikan kemampuan intelijensi ya. Orang yang suka bermimpi, Bapak, mimpinya itu benar, itu punya kemampuan supernatural untuk mengakses apa yang disebut dengan alamul mital.
Itu istilahnya Ibnu Arabi dalam Fususul Hikam, Alamul Mithal, atau menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Alamul Hayal. Apa yang dimaksud alam mithal dan alamul hayal? Itu dunianya mimpi juga di situ sebetulnya. Jadi ini saya sekaligus ingin menggambarkan bahwa di dalam Islam itu sebetulnya posisi mimpi itu penting ya. Selama ini kan kita menganggap mimpi itu pengantar tidur ya. Padahal dalam Quran itu banyak sekali itu ayat-ayat mimpi itu. Ya. Ayat-ayat tentang mimpi banyak. Karena itu untuk kita jamaah di sini mohon tidak memandang enteng mimpi. Sebab mimpi itu adalah sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang diberi keistimewaan. Mimpi sendiri dalam Al-Quran itu ada atau begini. Mimpi itu salah satu di antara sumber pengetahuan, sumber informasi yang berarti untuk umat manusia. Orang yang menafikan mimpi, tidak mau mengakui adanya mimpi, itu bisa rusak ajaran agama Islamnya. Nah ini, beberapa ajaran kita itu bersumber dari mimpi. Contohnya, baru saja kita melakukan Idul Adha ini kan. Ya. Apa mimpinya Nabi Ibrahim? Dia mimpi menyembelih anaknya. Jadi ada mimpi beliau bagaimana supaya anaknya itu mau disembelih, ya, sebagai bentuk human sacrifice. Ini itu ada bukan. Nabi Ibrahim bermimpi menyampaikan kepada anaknya, ini ara fil manami, manam itu ya. Ani atbauka fandur mata tara. Aku bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu, anak? Nabi Ismail, karena redaksi yang digunakan itu adalah ini ara fil manami. Manamat itu mimpi dari Allah. Maka if'al tu marasatujuni insyaallah minasabirin. Kerjakan perintah Tuhan. Insyaallah engkau akan menjumpai anakmu ini bersabar. Luar biasa. Nah, kalau kita menolak mimpi sebagai sumber informasi penting menjadi sumber ajaran Islam, gugurlah kewajiban berkorban bagi yang mampu, karena dasarnya adalah mimpi. Mimpi itu salah satu di antara sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Tapi dalam dunia sekuler, Bapak, sumber ilmu pengetahuannya itu hanya deduksi akal saja. Jadi kalau kita di kampus menyusun tesis, disertasi, semua referensi akal aja. Nah, mengapa Islam pada abad pertengahan yang melahirkan Ibnu Khaldun, ya, sosiolog pertama itu, yang melahirkan Jabir bin Hayyan 1000 tahun yang lampau, the father of chemistry, yang melahirkan Al-Khawarizmi, the father of the math, bapaknya matematika Jabar, yang melahirkan Ibnu Haytham, the father of the modern optik, apa itu optik itu, kacamata, ya, kaca pembesar itu, yang melahirkan Al-Muallimut Tsani, the second teacher. Jadi the first teachers itu adalah Plato, the second teachers itu adalah Al-Farabi. Sedemikian hebatnya filosof Muslim dianggap sebagai Plato kedua. Itu abad-abad yang sama itu. Dia melahirkan Ibnu Rushd, ya, 1000 tahun lalu. Itu hampir segenerasi itu semua di abad-abad yang sama. Kalau ada pemenang hadiah Nobel, 27 umat Islam, ilmuwan Muslim terkenal pada waktu itu. Pagi hari Ibnu Rushd, dokter spesialis bedah. Di siang hari dia seorang filosof
mengkritik dan memberikan anotasi terhadap karya Plato dan Aristoteles, seolah-olah menjembatani antara Plato aliran ideal dan aliran peripatetiknya Aristoteles. Ia mengintegrasikan pendapat dua filosof Yunani ini adalah Ibn Rushd. Ya. Kemudian juga di sore hari dia menulis buku perbandingan mazhab dalam fikih Qadi besar, Bidayatul Mujtahid. Kitabul Hikamnya itu buku tasawuf. Jadi dia sufi di malam hari, qadi di sore hari, filosof di siang hari, spesialis bedah di pagi hari. Nggak ada komputer, nggak ada laptop pada waktu itu. Dari mana dapat ilmu mereka itu? Ya, ini kekayaannya. Ada intuisinya, ada ilhamnya, ada dari wahyu, ada mimpi, ada mukasyafah. Jadi alangkah miskinnya kita itu, manusia modern itu kalau hanya mengandalkan deduksi akal sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Pertanyaannya, kenapa para pendiri ilmu-ilmu murni, saintis murni seperti tadi yang saya katakan itu, ya, ada Ibnu Khaldun, ada Ibnu Arabi, ada Imam Al-Ghazali, ya ada Ibnu Rushd, ada Al-Khawarizmi, ada Ibnu Battuta yang pengeliling dunia itu. Kemudian juga ada siapa lagi namanya? Ada tokoh seperti Ibnu Sina, ya itu luar biasa. Nggak ada laboratoriumnya tuh, ternyata dia bisa menemukan ilmu kimia, bapaknya ilmu kimia. Al-Khawarizmi, dia fisikawan tanpa laboratorium. Laboratoriumnya itu adalah sajadah tengah malam, sholat tahajud. Jadi inspirasi cerdas itu bisa langsung dari Allah, bisa juga melalui laboratorium yang dipelajari bertahun-tahun di lab kita. Ini ada yang menarik di Amerika ini, Bapak. Ini ada salah satu hikmah munculnya COVID ini. Dalam masa COVID, Bapak Ibu, Quran di Amerika itu kayak pisang goreng tuh, terjual ludes. Mungkin dalam masa kontemplasi karena ada penyakit di luar sana, akhirnya orang-orang Amerika, terutama para saintis, yang membaca Quran. Nah, kitab suci yang paling sering keluar masuk di laboratorium sekarang ini di Amerika ialah Al-Quran. Sekian lama kita membiarkan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat saintis itu tidak terjamah sama sekali. Masya Allah, itu ternyata dipreteli oleh para ilmuwan Amerika. Apa yang menarik Bapak Ibu? Dia katakan, postulat-postulat ilmiah dalam Al-Quran tidak perlu diteliti lagi. Karena itu berkali-kali diteliti, ternyata semuanya benar. Kalau ini dijadikan semacam postulat standar untuk mengukur sebuah fenomena penemuan, maka itu bisa melipat waktu 30%. Ya, bisa menghemat biaya, tenaga. Tidak ada kitab suci yang mampu memberikan kontribusi sains, kontribusi pengetahuan terhadap dunia modern saat ini selain Al-Quran. Nah, berawal daripada wacana penularan binatang terhadap manusia. Nah, ternyata virus corona itu ditelusuri dari kisah Nabi Saleh dan Samud. Saya baru percaya kepada kalian kalau kamu mampu mengeluarkan unta raksasa dari lubang batu ini. Itu tantangannya Raja Samud kepada Nabi Saleh. Atas izin Allah, keluarlah unta dari lubang batu kecil, begitu sampai ke tanah, tiba-tiba menjadi unta raksasa. Benar-benar kamu tukang sihir, wahai Nabi Saleh. Ayo kita sate. Di sate unta raksasa itu. Semua yang makan daging unta itu hari pertama berubah kulitnya menjadi kuning. Hari kedua berubah menjadi merah, hari ketiga berubah menjadi hitam.
ujung hari ketiga, fasbahu fi diarihim jathimin, dalam Quran itu ada. Mendengarkan suara menggelegar dari langit. Habis itu mati bergelimpangan di rumah mereka masing-masing. Ada yang menduga, mungkin itu semacam virus anthrax, atau katakanlah sekarang semacam virus corona, penularan dari burung, ya, kelelawar atau apalah, Allahu a'lam. Banyak tuh hipotesis-hipotesisnya. Ada pandemi Talut dan Jalut, lintah di Palestina itu, ya, lintah kecil. Ada pandemi Taran Ababil Tarmihim Bihijaratin min Sijil yang menyerang Abraha sampai untanya tinggal tulang belulang putih, tengkorak-tengkorak Raja Abraha dan pasukannya itu. Itu semacam virus Ebola. Nah, ini ada virus monyet ini, apa istilahnya itu? Monkeypox. Ya. Itu sejenis virus dari monyet itu bertransformasi ke manusia. Ya. Kan ada dalam Al-Quran itu kan. Kunu qiradatan khashi'in, itu Bani Israel yang nakal itu. Jadilah kalian seperti monyet. Itu ada ayatnya. Ada yang mengatakan itu penyakit monyet yang menimpa Bani Israel yang menyebabkan kematian. Ada yang mengatakan perilakunya seperti monyet. Ada yang mengatakan fisiknya mirip monyet. Allahu a'lam. Jadi sinyalemen Quran itu luar biasa, Bapak. 7 tahun lamanya akan panen, tapi 7 tahun sesudah itu paceklik. Nabi Yusuf diberi mimpi. Mimpi itu kan sumber inspirasi, sumber ilmu pengetahuan. Lalu memberi saran kepada raja. Kita harus melakukan penghematan. Panen-panen itu jangan dijual. Harus disimpan dalam sebuah gudang. Ya, benar. Begitu selesai panen 7 tahun, ya, berturut-turut, paceklik 7 tahun berturut-turut, seluruh negeri kehabisan cadangan gandum, makanan pokok waktu itu di sana kan. Maka Mesir menjadi kaya raya karena manajemen stok pangan daripada Perdana Menteri Nabi Yusuf pada waktu itu. Jadi kita jangan melihat mimpinya. Ya, tapi lihat bahwa dia kayak, kalau Menteri Bappenas itu cocok di Nabi Yusuf itu. Anggaplah dia perencanaannya luar biasa. Kita harus melakukan penghematan. Karena nanti akan datang masa paceklik. Jadi, apa ya, stok pangan itu kita diajari oleh Nabi Yusuf sebetulnya. Simpanlah dengan bulirnya, jeraminya, agar padi-padian itu bisa bertahan 7 tahun. Karena kalau tanpa bulir, tanpa jeraminya itu hanya maksimum 1 atau 2 tahun, gabah itu rusak. Nah, jadi Quran selama ini 3/4 isi Quran itu kisah-kisah, termasuk kisah Nabi Yusuf, nggak diperhatiin. Nah, mari kita coba bahwa sumber informasi itu di dalam Islam bukan hanya deduksi akal, penelitian intensif, penelitian induktif, ya kan, lahirlah teori. Tapi ternyata kita di dalam Al-Quran diinformasikan, intuisi itu pun juga penting. Ini yang disebut dengan divine knowledge. Divine knowledge itu pengetahuan keilahian. Kita nggak pernah belajar, autodidat, self-study only, tetapi kita mampu mendapatkan bisikan-bisikan kalbu. Bisikan-bisikan dalam bentuk mimpi, bisikan-bisikan, bahkan pohon-pohon, awan, alam semesta pun itu bisa mengajari kita kan. Inilah yang menakjubkan dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu sudah memperkenalkan apa yang disebut dengan impersonal teachers. Dalam dunia pendidikan modern, kita hanya diperkenalkan apa yang disebut dengan personal lecture, personal teachers. Guru itu pasti orang.
Guru atau dosen pasti orang. Sejak dahulu kala Al-Quran memperkenalkan sumber-sumber ilmu pengetahuan itu not only personal teachers, tapi alam semesta ini bisa menjadi teachers buat kita semuanya. Teachers for all. Nah, apa itu intuisi? Intuisi itu feeling kuat. Kalau orang menguasai ilmu laduni, ya ada dalam surah Al-Kahfi itu kan, min laduni ilman. Dia bisa memahami, dia bisa berguru melalui alam semesta. Nabi Sulaiman berguru kepada burung, ya. Wa ulimna mantiqat tair, ya kan? Dan dia bisa berguru juga kepada pohon. Nah, itu kan pernah saya tulis itu. Misalnya, nah ilmu laduni ini. Belajar kepada impersonal teachers. Ini istilah baru ini. Selama ini kan kita hanya belajar kepada personal lectures, personal teachers. Al-Quran mengisyaratkan ada guru lain selain manusia. Misalnya belajar kepada pohon. Falamma ataha nudiya min syatil wadil aymani fil buqatil mubarakah minas syajarah. Coba lihat. Ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu. Ini panjang ceritanya. Kalau kita lihat di dalam surah Qasas itu ya. Nabi Musa dengan istrinya, pengantin baru ini, mau pulang ke rumah mertuanya nih. Nyasar di tengah hutan belantara. Mana jalan keluar ini? Bahaya nih, kita kelaparan di sini. Adinda sayang, pengantin baru kan. Tunggu di sini sebentar, aku lihat dulu di bawah itu ada perapian tuh. Siapa tahu ada informasi di situ, kita kelaparan. Sampai ke lembah di sini disebutkan, disuruhlah dia dari arah pinggir lembah, disuruh diajaklah ke pinggir lembah itu yang diberkahi. Jadi ini kalau dalam ilmu Feng Shui Cina, Bapak Ibu sekalian, ini juga saya tidak ingin langsung membid'ahkan Feng Shui ya. Apa itu Feng Shui? Seolah-olah kalau ilmu Feng Shui-nya Cina itu tidak semua tanah itu bagus, tidak semua lokasi itu bagus. Tapi ada lokasi tertentu itu bagus, ada lokasi tertentu itu bahaya. Nah, itu kan seringkali, wah bid'ah itu musyrik. Ya, apalagi kelompok hitam putih kan sekarang lagi sedang trendy di media kan. Itu nggak ada itu Feng Shui. Mohon maaf Bapak Ibu. Jangan langsung mengharamkan kearifan lokal. Itu kan kearifan lokalnya Cina kan. Feng Shui itu. Padahal Nabi memerintahkan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu itu walau sampai di tanah Cina kan. Apa pendapat Bapak Ibu ketika Rasulullah bersabda, "Hai, jangan membangun perumahan di atas tempat bekas penyiksaan umat terdahulu. Bahkan kalau lewat di tempat itu, percepat kendaraannya." Jadi ada suatu tempat di sekitar Arafah itu ya, di mana Raja Abraha dimusnahkan dengan virus Thairan Ababil itu kan. Sampai ke Asfi Ma'kul itu bagaikan dedaunan yang habis dikunyah baru dimutahkan. Tinggal tulang belulang. Nabi jangan membangun perumahan. Bahkan kalau lewat di tempat itu percepat kendaraannya. Berarti ada tempat-tempat tertentu yang tidak baik kan. Ada juga tempat-tempat baik. Salat di depan Ka'bah 100.000 lebih utama daripada salat di tempat lain. Salat di karpet putih, ya hijau muda, di Raudah itu 20.000 kali lebih utama daripada salat di tempat yang lain. Nabi juga pernah pasukannya itu di salah satu padang pasir di Madinah. Mungkin kecapean semua, ketiduran, kesiangan, nggak sholat subuh. Lalu Nabi, mari kita tinggalkan tempat ini. Tempat ini banyak setannya.
sampai kita ketiduran. Berarti ada tempat-tempat yang mulia, ada tempat tercelah, ya kan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi di tanah haram itu Allah memberkahi di sekitarnya. Berarti feng shui kan? Kalau yang dimaksud feng shui itu suatu ilmu yang memberikan informasi akan adanya tempat-tempat yang baik dan tempat-tempat yang buruk, ya kan? Ya. Allah menjelaskan dalam surah Al-Isra ayat 1 bahwa Masjid Haram itu ada berkah di sekitarnya. Air Zam-Zam itu tidak pernah berkurang, debit airnya sampai sekarang 2 juta liter per hari. Disedot itu perutnya, sumur Zam-Zam tidak pernah berubah debit airnya di musim haji itu. Minyak di Saudi Arabia 200 tahun akan datang itu tidak akan pernah kering, itu kata ahli perminyakan. Nggak tahu itu cadangan minyak Saudi itu. Ketika nanti sebuah dunia tanpa minyak itu tinggal satu-satunya yang ada minyaknya itu adalah Saudi Arabia. Itu alladzi barakna haulahu, Allah memberkahi di sekitarnya. Jadi feng shui itu ya janganlah kita terlalu cepat, haram, bid'ah. Siapa tahu itu istilah lain daripada ayat alladzi barakna haulahu. Di tempat-tempat tertentu itu ada berkahnya. Ya, saya mungkin berbeda pendapat dengan teman-teman lain. Kearifan lokal itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang gelap, tidak Islami. No. Ingat Wali Songo. 9 wali, cuma 1 diantaranya mereka pribumi. Selebihnya itu ada orang Persia, ada orang Gujarat, ada orang Arab tuh. Mereka memberi pengakuan terhadap kearifan lokalnya Indonesia. Dia pakai belangkon tuh. Dia tidak pakai surbat dalam berdakwah. Selawatannya itu pakai bahasa Jawa medok itu. Kemudian juga pakai wayang golek, wayang kulit dalam berdakwah. Pakai gamelan tuh. Itu kan Hindu. Beduk di masjid kita itu kan tradisi Hindu masuk masjid yang diislamkan lah. Apakah itu bid'ah? Satu-satunya negeri yang menggunakan istilah beduk dari masjid itu Wali Songo yang memperkenalkan. Seolah-olah tiada masjid sampai hari ini masih ada beduk besarnya di Istiqlal. Kita islamkan karena waktu itu tidak ada sound system yang menginformasikan kepada masyarakat ini sudah saatnya buka puasa, beduk dipukul bertalu-talu. Oh, lebaran besok atau enggak ya? Pukul beduk bertalu-talu. Waktu kita masih di kampung dulu ya. Untuk menandakan besok lebaran kita harus takbir, dengarkan beduknya masjid. Kalau dipukul bertalu-talu, besok lebaran takbir. Kalau belum dipukul, berarti kita besok masih puasa. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh diperkenalkan oleh suara-suara bunyi-bunyian yang tadinya Hindu menjadi Islam. Ya. Apa sih yang disebut dengan bangunan Islami? Kubah masjid itu Bapak Ibu. Soalnya kalau kita bangun masjid itu harus kubah. Kubah itu bukan bersumber dari Islam. Yahudi coba lihat sinagognya. Nah, gereja tua itu kan bentuknya kubah juga tuh. Mana duluan Kristen dan Yahudi? Duluan Yahudi dan Kristen kan. Jadi kubah itu bukan hak ciri khasnya Islam. Menara, duluan mana menara di masjid atau menara di gereja. Jadi jangan sampai nanti kita menganggap bahwa semua yang mirip dengan agama lain itu bertentangan dengan Islam. Ya, karena kita tidak pernah melihat rumah ibadah lain, maka kita, oh ini masjid banget ini. Tapi kalau masjid Pancasila itu yang beratap 3 itu kejawen itu, masa begitu ya. Jadi kita menolak budaya lokal kita, lalu kita rubah masjid itu menjadi kubah, bundaran, katanya itu adalah Islami seperti masjid di Timur Tengah. Padahal itu juga bukan Islam. Hindu duluan menggunakan itu juga. Jadi konsep kubah itu bukan bersumber dari Islam.
ya, kubah di atas masjid itu. Belakangan malah justru Islam itu meniru rumah ibadah orang sebelum Islam. Tapi Nabi, sahabat nggak pernah persoalkan. Al hikmatu dhalatul mu'min fahaitu wajadaha fa wahaku biha. Semua yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu Islam. Enak kan? Kalau tidak pernah dilakukan Rasulullah bid'ah. Oh, Masya Allah, Bapak Ibu, bisa nggak kita hidup tanpa handphone, tanpa mobil, tanpa pesawat, tanpa motor? Nabi nggak pernah naik motor, pakai unta tuh. Enggak lah. Jangan mempersempit hidup kita atas nama Islam. Seolah-olah kita umat Islam itu penuh dengan daerah terlarang, nggak boleh ke sana kemari. Haram, 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 haram. Ya, agama itu untuk membebaskan, bukan untuk memenjarakan. Ini poin yang sangat penting. Ya, ad-dinu yusr, agama itu mudah. Justru Islam itu hadir untuk membebaskan umat manusia. Dulu monoteisme, semua mau disembah. Atau masuk final Tuhan yang hebat-hebat disembah, politeisme. Itu pun juga masih. Satu saja Tuhan disembah, setengah mati. Apalagi kalau menyembah banyak Tuhan. Ya kan Bapak Ibu? Masing-masing Tuhan punya maunya sendiri. Hancur manusia itu. Hilang kemerdekaan manusia. Maka itu dari monoteis, dari animisme ke politeisme, itulah hijrah sebetulnya. Nabi menghijrahkan manusia dari politeisme menyembah banyak Tuhan kepada monoteisme menyembah satu-satunya Tuhan, dan memang hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi ya, bahwa sumber pelajaran itu adalah pohon. Nah, dulu orang tua kita itu mendapatkan insight dari pohon. Coba Buddha tuh, baca sejarahnya, Siddhartha Gautama. Dia dapatkan wangsit di bawah pohon Buddhis, makanya disebut agama Buddha kan. Saya studi banding ke beberapa tempat, ada di antara ulama tafsir itu mengaku bahwa penafsiran salah satu ayat dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh ranting pohon di jendelanya selama beberapa jam, lalu diajarkan kepada muridnya. Ranting pohon mengajar persis seperti Al-Qasas ayat 30 itu kan. Nah, kita lihat lagi misalnya, belajar kepada burung nih. Wa waratha Sulaiman Dawud wa qala ya ayuhan nasu ulimna mantiqat tair. Ya. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, hai manusia, burung ini, kami telah diberi pengertian tentang suara burung. Ulimna mantiqat tair, kami diberi pengertian tentang bahasa burung, suara burung, dan kami diberikan segala sesuatu. Yang memberikan informasi segala sesuatu itu, intelijennya itu adalah burung, coba. Jadi semua alam semesta ini adalah ayat. Sanurihim ayatina fil afaqi. Burung itu ayat, pohon itu ayat, gunung itu ayat semuanya. Belajar kepada gunung. Undur ilal jabali fa in istaqarra makanuhu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'ikan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Masya Allah. Jadi guru adalah gunung. Dan lagi belajar kepada malaikat langsung. Epistemologi keilmuan modern dari mana dapat? Oh, bisikan dari belakang hijab, miwarai hijab. Apa yang dimaksud miwarai hijab, Bapak Ibu sekalian? Dalam pandangan tasawuf Islam itu ada yang disebut dengan alam barzah. Barzah itu diantaranya juga bisa disebut dengan alam khayal atau alam mital. Di atas tuh alamnya. Nah, alam-alam di atas yang dekat dengan Lauhul Mahfuz itu punya penghuni. Nah, kalau orang rajin sholat, turun naik ke langit melalui sholat, akhirnya berkenalan dengan para penghuni alam-alam atas yang disebut dengan alam khayal itu. Akhirnya dia bisa saling menginformasikan. Bocoran-bocoran langit bisa muncul. Ini yang disebut dengan min warai hijab.
Dan tidak ada bagi seseorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu. Wahyu kepada Nabi Muhammad, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan sini malaikat. Mewarai hijab itu di belakang tabir. Ya, beyond the science. Jadi beyond fisik itu metafisik lah sebutnya. Beyond the reason itu disebut dengan mewarai hijab. Jadi tafakur setengah malam itu tiba-tiba dapat didiktekan lah. Nah, banyak fakta Bapak Ibu kita bisa belajar kepada orang yang sudah lama wafat. Believe or not, tapi ini fakta. Ya, guru orang pintar, orang terdahulu itu adalah wali-wali yang sudah lama wafat. Tiba-tiba Ibnu Arabi datang membisikkan, oh itu yang saya maksudkan dalam kitab saya seperti ini. Al-Ghazali wafat. Ya, bukan maksud saya dalam redaksi saya seperti ini. Dan itu juga dicontohkan. Al-Ghazali, ya Rasulullah, aku mau nanya ini, benarkah engkau pernah menyebutkan hadis ini? Saya tidak menulis hadis dalam Ihya Ulumuddin sebelum bertanya kepada Nabi, konfirmasi apakah betul engkau pernah menceritakan hadis ini. Nabi ngangguk begini, baru saya tulis dalam Ihya Ulumuddin. Rasulullah wafat 632, Al-Ghazali wafat tahun 1111. Jadi rohnya Nabi bisa datang mengajar. Itu yang disebut dalam ayat, ya, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi Nabi masih bisa mengajar, masih bisa membersihkan, mensucikan, masih bisa. Jadi istilahnya Nabi itu bisa memberikan pembelaan, bukan saja di padang mahsyar kelak, itu kan. Syafaat Nabi itu bisa muncul pada waktu lahirnya, bisa juga lahir pada waktu sesudah wafatnya di alam barzahnya. Rohnya masih bisa bolak-balik membantu umatnya. Maka itu seluruh kata Nabi Muhammad dalam Quran diungkapkan dalam bentuk tensesnya itu present continuous tense. Ya, bukan bentuk past tense. Bukan bentuk fi'il madhi, tapi bentuk fi'il mudhari dalam bahasa Arab itu kan. Artinya apa? Seolah-olah dalam redaksi Quran tentang Nabi Muhammad itu, sampai sekarang Nabi masih aktif menjadi pembimbing umatnya. Dan bagi orang-orang bersih suci, setiap saat bisa memimpikan Rasulnya. Barang siapa yang memimpikan diriku, maka dia melihat aku yang sesungguhnya. Satu-satunya wajah yang tidak bisa dipalsukan oleh iblis, wajahku, kata Rasulullah SAW. Nah itu dia. Bagi yang Sunni seperti saya ini, mohon maaf saya deklarasikan diri saya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Saya percaya betul bagi kita yang Sunni, kalau Bukhari Muslim yang meriwayatkan sebuah hadis itu sangat sahih, sesudah Al-Quran tidak ada lagi yang sahih selain Bukhari Muslim. Kalau Syiah lain lagi ya, tapi saya bukan Syiah. Saya yakin bahwa Bukhari Muslim itu adalah sumber informasi hadis yang paling valid di dalam dunia Sunni. Siapa yang bermimpi menyaksikan diriku, aku betul-betul dilihat. Ya, karena iblis tidak sanggup untuk memalsukan wajahnya Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau ada mimpi, Bapak Ibu jangan dipandang enteng. Hanya orang yang tidak pernah membaca Al-Quran secara teliti mengingkari keberadaan mimpi sebagai sumber informasi penting. Tidak satu-satunya mimpi dalam Quran. Tadi kan mimpi itu ada banyak kan Bapak Ibu. Nah ini dia. Nah, ada. Ini kan memang deduksi akal, intuisi, ilham, wahyu, mimpi. Nah, ada lagi mukasyaf yang di bawah itu. Ya. Tapi mimpi sendiri juga dalam Quran ini, loncat lagi saya nih. Jenis-jenis mimpi dalam Al-Quran. Ya, ini belum banyak orang yang tahu. Karena memang tidak umum di dalam kitab-kitab berbahasa Indonesia ini. Dalam Quran itu ada 5 macam mimpi.
Ada mimpi dalam bentuk al-hilm. Itu bunga-bunga tidur tuh. Memang ini banyak nih. Ada manamat, mimpi benar-benar dari Allah. Seperti mimpinya Nabi Ibrahim memerintahkan anaknya untuk disembelih. Ada ru'yah seperti yang kita lihat sepanjang kisahnya Nabi Yusuf itu ru'yah. Ini ra'aitu ada asyara kawkaban wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Qala la taqsusir ru'yaka. Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf mengatakan jangan ceritakan ru'yahmu, mimpimu. Itu mimpi juga tuh. Ada waqiah. Waqiah itu isyarat-isyarat sebelum kejadian besoknya, malam harinya itu ada isyarat kepada orang-orang tertentu. Besok ini kayaknya dunia politik Indonesia ini panas nih. Wah, ini besok ini ada kejadian yang sangat menghebohkan akan terjadi ini. Polisi tembak polisi. Itu sebelumnya, itu sudah ada early warning pada kekasih Allah. Ada apa ya di Jakarta? Kayaknya ada sesuatu yang akan terjadi menghebohkan. 1-2 hari sesudah itu, benar tembak-menembak jadi viral sekarang kan. Itu namanya waqiah, early warning. Ada lagi al-mukasyafah. Mukasyafah itu transparan. Kayak Nabi kan, ada konsultasi. Ya Rasulullah, aku minta nasihatmu. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Yang lain ada lagi ya Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Jadi betul-betul hanya itu la taghdab. Iya, itu untuk Anda, la taghdab. Kenapa? Nabi bisa membaca transparan aurah yang bertanya itu. Orangnya itu suka meledak-ledak, suka amarah ya. Nah, begitu kata-kata la taghdab diindahkan dalam hidupnya berubah total. Ya, maka itu para wali selalu tunduk ketika konsultasi dengan jamaah. Kenapa? Artis kan, Pak, itu kok kenapa nggak natap? Itu kan artis mahal, cantik. Apanya cantik? Ada seperti monyet yang sedang cengengesan. Masya Allah. Aurahnya dia baca. Penampilan fisik biologisnya itu cantik, artis. Tapi dosa yang bertumpuk di dalam diri yang bersangkutan itu membuatnya dia seperti kir dan yukarkir, monyet yang sedang cengengesan. Sebaliknya ada perempuan, ya mungkin maaf, ya buruk rupa. Cantik banget orang ini. Inner beauty-nya tampak. Ini orang ini tanpa dosa. Dekat dengan Tuhan. Bercahaya auranya. Itu mukasyafah. Jadi orang bisa mendeteksi seseorang melalui kekuatan the power of imagination itu ya. Nah, sayang sekali kalau kita bicara tentang power imagination ini, nggak ada tempatnya dalam epistemologi keilmuan. Pak Hasanuddin, nah ini referensinya dari mana ini? Wah, tadi malam saya mimpi Pak. Pasti nggak lulus oleh pengujinya itu. Mimpi kok dijadikan referensi, nggak boleh. Padahal dalam Al-Quran, 5 macam mimpi. Kita apa namanya? Nah, kelemahan kita umat Islam ini, sumber-sumber pengetahuannya itu direduksi menjadi tunggal. Kita ikut-ikutan. Deduksi akal saja. Intuisi mati, ilham mati, wahyu memang sudah tidak turun lagi. Mimpi nggak ada lagi tempatnya, mukasyafah juga sama. Padahal Al-Quran menginformasikan dengan ilmu laduni ini Bapak Ibu. Belajar kepada pohon, belajar kepada burung, belajar kepada gunung, belajar kepada malaikat, belajar kepada nabi. Walaupun Rasulullah sudah wafat. Inilah ayatnya. Coba, yatslu ini fi'il mudhari. Yuzakikum fi'il mudhari, bentuk present ya kalau bahasa Inggrisnya itu ya. Tensesnya itu present and present continuous tense. Wa ya'lamukum ma lam takunu ta'lamun, jadi bisa memberikan informasi baru. Kalau lam itu unknowable, kalau la itu unknown. Unknown itu tidak bisa kita pahami, tapi begitu kita pahami, dapat dari guru, dapat dari perpustakaan, dapat dari hasil penelitian. Tapi kalau lam itu unknowable, guru nggak mampu, laboratorium nggak sanggup. Tapi itu pemberian langsung dari divine knowledge, itu malam takunu ta'lamun. Jadi Nabi masih bisa membisikkan unknowable knowledge. Ya. Sesuatu yang tadinya unknowable menjadi bisa kita pahami. Nah,
Belajar kepada alam makrokosmos. Sanurihim ayatina fil afaqi, alam semesta ini adalah ayat. Belajar kepada alam mikrokosmos. Ya, ini kalau saya terangkan ini Bapak Ibu pasti kaget, tapi saya tidak berani di sini karena perlu waktu juga. Apa yang dimaksud dengan kalimah di sini? Ya. Idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bi kalimatin min ismuhul masihu Isa bin Maryam. Ingatlah ketika malaikat itu berkata, "Hai Maryam." Kalau saya tidak mau menggunakan dalam kurung ini. Ini mengganggu pengertian kita ini. Tapi karena terjemahan Kementerian Agama itu cari mengamankan orang banyak ya. Ya, tapi di sini ketika malaikat itu berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat." Nah, ini juga udahlah merahkan yang ngebaca ini. Beda tuh artinya tuh. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya. Jadi Nabi Isa itu kalimat loh. Apa artinya kalimat? Kalau dalam bahasa filsafat itu kalimat itu logos. Logos itu sumber pencerahan. Kalimat daripadanya. Namanya itu Al-Masih Isa Putra Maryam. Ya, ada dua ayat yang seperti ini menegaskan bahwa Sang Isa itu adalah kalimat Allah. Ya. Kalimat Allah dalam bentuk Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kalimat Allah dalam bentuk Nabi as a person. Kalimat is a person yang direpresentasikan oleh Isa. Nah, kalau ini perlu hati-hati. Mungkin secara terbatas. Kalau saya jelaskan Bapak Ibu, apa yang dimaksud Isa sebagai kalimat. Kenapa Nabi Muhammad tidak disebut kalimat? Kalimatnya Nabi Muhammad itu ialah Al-Quran. Kalimatnya agama Nasrani itu adalah Nabi Isa. Tapi itu perlu waktu dan perlu tempat. Perlu waktu yang khusus diskusi tentang kalimat. Karena itu panjang. Nanti juga ini Bapak Ibu. Kita kan selama ini paham tentang siapa itu Isa kan. Who is the really Yesus Kristus itu. Tapi Bunda Maria atau Maryam itu kita nggak pernah bahas. Ya, kalau kita jelaskan who is the really Maryam, itu kaget-kaget Bapak Ibu. Tapi itu ada ayatnya loh. Siapa sesungguhnya Maryam itu? Kan ada surah Maryam kan. Satu-satunya nama perempuan dalam Al-Quran itu adalah Maryam. Tidak ada satu nama perempuan, even itu Aisyah, even itu Khadijah, even itu Hawa, nggak ada dalam Al-Quran. Ya. Nah itu. Jadi saya mohon betul bahwa ini perlu kita pahami betul bahwa kita tidak boleh berhenti membaca Al-Quran. Semakin hari kita baca, semakin bertambah perbendaharaan ilmu. Jadi jangan menutup mata air Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu sudah selesai penjelasannya oleh tafsir masa lampau. No. Quran seperti mata air yang tidak pernah kering. Selalu ada mata air baru di situ. Dalam dunia 5.0 nanti akan juga muncul tafsir 5.0. Nah kita kan ini berapa itu? 1.0 tafsir kita itu. Nah sekarang abad 0.0. Nah after tomorrow we meet the new era 5.0. Nah Quran selalu harus bermetamorfosa menjadi Quran untuk 4.0, 5.0, 6.0. Dan Al-Quran kan dirancang oleh Allah sebagai Quran akhir zaman. Jadi kita tidak boleh memonopoli pemahaman Quran. Mentang-mentang ahli bahasa Arab, mentang-mentang dari Timur Tengah, mentang-mentang dari pondok pesantren. Siapa itu?
Nggak ada yang berhak memahami Quran selain aku. No, Bapak. Pendapat saya, jika ingin memahami Al-Quran secara utuh, komprehensif, integrated, maka harus konsorsium. Apa itu konsorsium? Kumpulkan disiplin ilmu, kedokteran, fisika, kimia, biologi, ya, astronomi, ahli tanah, ahli laut, ahli apa? Profesi-profesi mereka. Nah, serahkan kepada mereka. Dialah yang paling berhak untuk memahami ayat-ayat tentang kedokteran, serahkan dokternya, bukan kepada dukun. Ya, kita juga memang perlu, ulama itu perlu bantuan bahasa Arabnya, karena kalau tanpa bahasa Arab juga bahaya juga. Tapi jangan segala-galanya harus dengan ahli fikih. Akhirnya ayat-ayat itu berbau fikih semua. Padahal Quran itu ada psikologisnya, ada neurologinya, ada psikologinya, ada juga teosofinya, ada fisika, kimia, biologinya kan. Mari kita terbuka semua pihak. Jangan mengklaim aku yang paling pintar. Ya, anak muda juga jangan latah. Sudah selesai waktunya ulama. Mari kita ambil alih Quran di tangan ulama. Kaku kalau Al-Quran itu ditafsirkan oleh mereka. Itu sama-sama sombong. No. Sudah waktunya mari kita berkolaborasi bersama-sama mengambil hikmah di balik rahasia Al-Quran. Itu yang paling bijak menurut saya. Nah, ada lagi belajar kepada mukasyafah tadi itu. Tadinya itu tidak tersingkap, akhirnya kita ngas sekarang ini. Belajar kepada mimpi. Nah, ini mimpi Bapak Ibu. Ada contoh-contoh mimpi di sini. Ini mana amat nih. Ada ini ayatnya Al-Hilm. Ya, wa idza balagatil atfalu minkumul hulm falyastasinu kama sta'zana alladziina min qablikum. Itu mimpi dalam pengertian bunga-bunga tidur. Ada mimpi manamat tadi. Ya, itu jenis mimpi lain dalam Quran. Ada mimpi dalam pengertian ru'ya. Nah, surah Yusuf yang tadi kita baca kan. Ada mimpi dalam pengertian waqiah, ada surah Al-Waqiah kan. Ada mukasyafah, itu dalam surah Al-Kahfi itu ada. Nah, belajar kepada ilham. Ilham itu apa itu ilham? Divine knowledge. Wahyu divine knowledge, tapi diberikan kepada Nabi 100% benar, hakul yakin. Divine knowledge yang diturun kepada wali itu disebut dengan ilham. Maka itu ya lain. Kemudian ada lagi yang disebut ta'lim kayak kita di sini kan sekarang. Orang awam itu dapat, tapi 80% benarnya, maka itu disebut ilmu yakin. Ilmunya wali itu ainul yakin, ilmunya Nabi hakul yakin. Ada grade-nya itu. Nah, ada merujuk kepada intuisi. Intuisi juga itu sumber pengetahuan. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam wa huwa syahid. Itu dia ayat itu. Nah, jadi ini memang ada epistemologi ontologi yang harus kita perbaharui menurut hemat saya. Jadi ini perlu mungkin Pak Hasanuddin, ya Undira perlu mensponsor ini. Learning how to learn, learning how to teach, teaching how to learn, teaching how to teach. Jadi ilmunya belajar juga harus ada. Bagaimana caranya orang belajar? Itu bukan datang bayar SPP terus dulu di atas meja diajar oleh dosen. No. Ya. Ada tekniknya orang belajar yang benar. Tazkiyah dulu baru ta'lim. Maka itu learning how to learn, belajar bagaimana caranya belajar. Kalau sudah itu learning how to teach, belajar bagaimana caranya mengajar. Kalau sudah itu teaching how to learn, mengajarkan bagaimana caranya belajar. Nah, yang paling final, teaching how to teach, kita harus mengajarkan bagaimana cara orang mengajar. Nah, didaktik metodik kita kan tidak mengurai ini. Inilah at-ta'limul muta'alim di pondok pesantren ini kita bahas. Jadi kita kan ada pendidikan modern itu CBS, cara belajar siswa aktif. Semua yang tidak penting, cut. Efisiensi. Biasa disebut dengan accelerated learning. Accelerated learning itu percepatan masa belajar. Celakanya yang dipotong doanya. Padahal Quran tadi mengatakan sebelum belajar doa dulu.
Tazkiyah dulu baru ta'lim. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Nah kita langsung ta'lim tanpa tazkiyah nggak ada berkahnya. Makin pintar, makin kurang ajar. Masya Allah. Apa artinya orang pintar kalau kurang ajar? Yang kita inginkan itu adalah makin pintar, makin tawadu, makin bijak, makin arif. Ini makin pintar, makin menggelisahkan umat. Makin pintar, makin mengobok-obok masyarakat. Makin pintar, makin bikin pusing orang banyak. Bukan orang pintar seperti itu yang kita harapkan. Seperti Nabi. Adem, sejuk, damai, indah, dekat, encounter satu sama lain. Ya Allah, ini yang kita harapkan. Ya mudah-mudahan ini Pak Hasanuddin ya Pak ya. Ada wawasan yang kita bisa peroleh dengan kebersamaan kita di sini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas paparan ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini. Hal-hal baru yang kami dapati dari apa yang Ustadz sampaikan pada hari ini. Dan dengan penyampaian klasifikasi mimpi-mimpi tadi itu mudah-mudahan semakin menambah kearifan dan pemahaman kami semuanya sehingga dapat menyikapi lebih baik lagi terutama di dalam menelusuri dan mempelajari Al-Quran ini dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari sehingga apa-apa yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari lebih terkoneksi lagi dengan apa yang sesungguhnya sudah dihadirkan di dalam Al-Quran. Terima kasih Ustadz, jazakallah. Dan mohon izin Ustadz, pada pagi hari ini sudah masuk pula beberapa pertanyaan dari para peserta yang pada pagi hari ini. Yang pertama Ustadz, kami ingin menyampaikan sebuah pertanyaan yang tadi saya membacanya dari Ananda Fikri. Beliau menyampaikan, saya mohon izin Ustadz, saya masih scrolling ini pertanyaannya. Namun sementara ini belum jumpa pertanyaan beliau, saya sampaikan dulu pertanyaan dari Pak Iqbal Bustaman Ustadz. Beliau menanyakan bagaimana halnya bila di dalam mimpi ketemu seorang wali misalnya. Nah, bagaimana cara kita memastikan bahwa mimpi itu benar adanya ataukah jangan-jangan itu adalah merupakan bentuk lain yang menyerupai sang wali itu sendiri, sehingga bagaimana caranya Ustadz agar kita bisa membentengi benar sehingga mimpi-mimpi yang masuk dalam tidur kita itu dapat terseleksi dalam artian bahwa kita tahu persis bahwa yang mana yang merupakan yang mana juga yang sesungguhnya hanya merupakan bagian dari bunga tidur ataupun godaan-godaan dari syaitan itu sendiri, Ustaz. Iya, bagus. Memang betul. Hati-hati kita juga. Karena iblis juga itu punya keterampilan untuk menunjukkan dirinya dengan menggunakan jubah malaikat. Iblis itu pintar menggunakan jubah malaikat. Wah, ini malaikat saya datang. Ternyata iblis dalamannya kan. Ada orang tampil biasa-biasa, tapi justru isinya malaikat. Pertanyaannya bagus. Bagaimana membedakan bisikan malaikat atau bisikan setan atau iblis? Nah, kita di dalam Risalah Qusyairiyah itu ada ya. Untuk membedakan bisikan iblis, bisikan setan. Ada juga di Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Kita lihat ending message-nya. Kalau ending message-nya, pesan terakhirnya itu hasilnya nanti mendekatkan kita kepada Allah, itu malaikat. Karena iblis pasti tidak ingin manusia itu dekat kepada Tuhannya, dekat dengan malaikat. Tapi kalau endingnya nanti itu menjauhkan diri kita kepada Allah, menjauhkan diri kita kepada Nabi atau orang tua kita yang kita hormati atau guru-guru selama ini ada, dengan kecohan segala macam bentuk, maka itu bisikan iblis. Jadi kriterianya kalau mimpi itu mendekatkan diri kita kepada Allah, kalau kita realisasikan itu malaikat. Tapi kalau endingnya nanti itu menjauhkan diri kita kepada Allah, contohnya ini kan sudah azan. Biasanya kan kita selalu ke masjid. Tapi diberikan mimpi. Aku bermimpi, aku diberikan kekayaan lalu membangun pondok pesantren. Ya, saya rancang sendiri, masjidnya pun juga bikin, kubahnya, menaranya tinggi. Saking asyiknya bermimpi, jam 6 baru bangun. Biasanya kan sudah lalu ke masjid. Itu iblis. Kalau setan, kalau malaikat, nggak bakalan bisa mengganggu jam produktif beribadahnya hambanya. Ya. Sering kan kita, kenapa nggak sholat subuh?
Asyik menikmati mimpi. Itu bukan mimpi malaikat, itu mimpi iblis. Ada contohnya tuh kan. Iblis itu pernah mengajari Abi Hurairah itu ayat kursi. Itu hadisnya sahih. Ditangkap. Ya. Nabi kan meminta, "Hei, Abi Hurairah nanti malam jaga ya." Abi Hurairah ini kan direktur Baitul Mal. 27 pundi-pundi Islam, kekayaan negara dipegang kuncinya oleh Abi Hurairah. Tapi hanya penjaga gudang, hak pendistribusiannya dari Nabi. Hati-hati nanti malam kayaknya akan ada maling tuh. Akhirnya Abi Hurairah ronda tuh. Lewat tengah malam ada besar tinggi maling. Tangkap. Kamu ketangkap basah. Aku akan laporkan kepada Nabi. Tanganmu akan dipotong loh nanti. Minta maaf. Saya bukan maling. Kenapa datang ke sini? Ya, istri saya sakit. Anak saya juga sakit. Kelaparan, nggak bisa makan. Satu-satunya cara yang bisa saya upayakan sekarang, yang aku akan ngambil di sini hanya untuk sebatas yang dimakan oleh hari ini aja. Tolonglah saya dilepaskan. Akhirnya dilepas. Salat subuh, Abi Hurairah mana? Malingnya tadi malam ada nggak? Ada, benar ya Rasulullah. Mana malingnya? Saya lepaskan. Kenapa? Dia bukan maling. Bapak, istrinya dan anaknya sakit keras, tidak ada makanan. Ya minta maaf jadi saya lepaskan. Kamu kasih? Enggak. Saya tidak berhak memberikan. Rasulullah yang berhak memberikan. Ya hati-hati aja. Nanti malam juga mungkin masih akan ada maling lagi. Benar, begadang lagi. Lewat tengah malam ada lagi. Dia juga yang ditangkap lagi. Pak, maaf. Saya pun juga kelaparan. Anak-anak saya. Tolong yang satu hari ini aja. Saya tidak berhak mengeluarkan dari gudang. Aku hanya tukang kunci. Pulang. Ya, saya maafkan kamu. Tapi awas loh kalau datang lagi. Ya. Mana malingnya? Ada ya Rasulullah. Lepas. Itu juga yang kemarin datang. Ya udah hati-hati aja. Supaya masih ada maling lagi besok. Hari ketiga, malam ketiga. Datang. Mengendap-endap itu. Ditangkap lagi oleh Nabi. Hari ini tidak akan saya maafkan kamu. Ya. Lebih parah lagi keadaan daripada kemarin. Wahai yang mulia Abi Hurairah. Sekarang terserah. Mau dibunuh, mau dipotong tangan, mau diapain. Aku pasrah. Pasti aku akan laporkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Tapi sebelum aku dieksekusi, sebelum aku dihukum, mau nggak saya mengucapkan tanda terima kasih kepada kamu? Saya menaruh perhatian 2 malam berturut-turut engkau lepaskan aku. Bagi saya itu saya tidak bisa lupakan. Aku akan ajarkan kamu satu ilmu. Apa itu? Insya Allah kalau kamu baca, tidak akan pernah diganggu oleh iblis. Kalau baca ini, iblisnya akan lari tunggal langgang sampai ujung langit. Ya. Boleh apa? Baca ayat kursi. Kalau kamu membaca ayat kursi, kamu tidak akan pernah diganggu iblis. Iblisnya lari tunggal langgang sampai ke ujung. Ya, itu saja. Dan terima kasih saya kepada kamu. Nah, begini aja. Saya berterima kasih juga engkau mengajarkan ilmu. Kali ini saya lepaskan, tapi bantu saya. Nanti saya dimarahi Rasulullah kalau saya lepaskan kamu. Nanti saya bertanggung jawabkan di hadapan Rasulullah. Lepas. Singkatnya, habis sholat subuh, Abi Hurairah mana? Malingnya mana? Ya Rasulullah. Betul, tadi malam ada maling. Dan itu juga. Tapi mana malingnya? Begini Rasulullah. Saya iba terhadapnya. Saya lepaskan karena dia ajari saya ilmu. Apa ilmunya? Kalau membaca ayat kursi, iblis itu akan lari tunggal langgang. Karena iblis itu takut terhadap ayat kursi. Lalu Nabi menyampaikan, "Hai Abi Hurairah, apakah Anda tahu siapa yang engkau tangkap 3 malam berturut-turut?" Saya tidak tahu Rasulullah. Saya nggak pernah lihat wajahnya juga di negeri ini. Itu adalah iblis yang sebenarnya. Wah, kaget. Seandainya aku tahu itu iblis, aku akan bunuh pada malam itu juga, malam pertama. Tapi kenapa aku dikecoh mengajarkan ekskursi? Itulah iblis, hebatnya iblis.
Satu-satunya wajah yang tidak bisa dipalsukan mukanya itu adalah wajahku, kata Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, iblis itu bisa meminjam wajah malaikat. Hati-hati. Jangan memalaikat iblis, tapi juga jangan mengibliskan malaikat. Untuk membedakan ini bisikan iblis, ini bisikan malaikat, lihat endingnya. Kalau itu mendekatkan kepada malaikat, kepada Allah, itu malaikat. Tapi kalau menjauhkan diri kita dengan Allah, itu iblis. Makasih. Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya Ustadz ingin kami membacakan pertanyaan yang disampaikan oleh Ananda Fikri. Beliau menyampaikan bertitik tolak dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa mimpi itu ada 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari syaitan. Sehingga jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun, berdirilah dan sholatlah. Nah, yang ditanyakan oleh beliau, bagaimana Ustadz situasi dan kondisi ketika seseorang itu telah kembali kepada Allah di alam kuburnya? Apakah kondisinya itu sama seperti halnya dalam keadaan orang bermimpi, ataukah bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya, begini. Saya akan menjelaskan nanti apa yang dimaksud alam barzah. Apa itu alam barzah, Bapak, itu sangat penting. Sekaligus nanti membahas apa itu kiamat. Kiamat. Nanti kalau saya jelaskan apa itu kiamat. Selama ini kan kiamat definisi fikihnya. Mengerikan sekali kan kiamat itu. Tapi kalau kita bahas, ada tiga subjek pembahasan. Kiamat menurut ulama fikih, teologi. Kiamat menurut ahli tariqah. Dan kiamat menurut ahlul haqiqah. Dan itu bertingkat-tingkat. Kiamat sugranya fikih beda, kiamat wusta dan kiamat kubra. Nah, ahlul tariqah juga mengenal kiamat sugra, kiamat wusta, dan kiamat kubra. Ahlul haqiqah itu juga mengenal kiamat sugra, kiamat wusta, dan kiamat kubra. Nah, mungkin lebih tepat kalau kita cari kesempatan lain, mungkin tidak sekarang ini, karena itu takutnya menceritakan tidak utuh, sehingga nanti sporadis kita salah paham. Baik. Nah, mudah-mudahan akan datang kita bahas. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz melalui direct message yang disampaikan oleh Ibu Erna Mohtar. Tadi Ustadz menyampaikan mengenai Feng Shui, Ustadz. Nah, dalam hal ini sampai sejauh mana pagar-pagar yang bisa kita gunakan untuk mengambil Feng Shui tersebut, termasuk juga banyak juga dari leluhur kita kan menyampaikan nilai-nilai dalam budaya kita juga. Nah, sampai sejauh mana Ustadz kita bisa membatasi untuk kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai nanti kita salah mengambil Feng Shui yang tidak tepat di dalam kehidupan ini, Ustadz. Iya. Belajarlah kepada ayat yang paling pertama Allah turunkan. Iqra, bacalah. Yang diperintahkan untuk dibaca itu bukan Quran. Belum ada Quran kan? Yang dibaca di situ Iqra, bacalah. Quran makrokosmos. Ya kan? Jadi Quran kecil ini adalah Quran mikrokosmos. Alam semesta ini Quran makrokosmos. Jadi duluan kita harus memahami ayat makrokosmos daripada ayat mikrokosmos. Tadi itu kan, impersonal teachers. Iqra, bacalah. Ya. Kearifan lokal itu mampu menafsirkan ayat-ayat makrokosmos. Jangan memandang enteng orang lokal. Maaf ini kalau orang-orang IPB. Anak-anak IPB itu, dia terbiasa bekerja, meneliti tanah. Oh, ini topsoilnya hitam, ini pasti subur, cocok dengan tanaman apa ini. Ini unsur hara, unsur kemasaman tanah itu pun juga diukur. Oh, ini cocok tanaman apa? Oh, ini nggak bagus, ini terlalu asam tanahnya, ini garam dan seterusnya. Berbulan-bulan penelitiannya baru bisa menyimpulkan ini cocok tanaman apa. Tapi kalau petani kampung cukup mencium tanah itu, bau tanah ini kayaknya nggak cocok tanam jagung di sini. Benar, ditanam jagung, ya buahnya kecil-kecil. Ini cocoknya dengan jambu mente ini. Tanam, Masya Allah.
produktivitasnya. Itu hanya dengan mencium tangan. Saya pernah ceritakan disertasinya Pak Profesor Baru di Lopa. Nelayan Mandar itu kalau mau pergi melaut itu tenggelamkan kakinya sampai di lutut. Dalam tempo singkat, 2-3 menit, jangan melaut. Karena di depan sana itu nanti akan ada gelombang besar di atas 3 meter. Bisa sampai 5 meter. Cuaca akan tiba-tiba berubah menjadi gelap. Bahaya. Tidak jadi pergi melaut karena dapat message dari sahabatnya laut. Pertanyaannya, bagaimana menjalin komunikasi persahabatan akrab dengan laut? Ada acara turun ke laut. Jadi itu bukan menyembah laut, tapi menemukan rahasianya laut. Laut itu kan bukan benda mati. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada satupun yang tidak bertasbih. Itu kata Al-Quran tuh. Yusabbihu lahu ma fis samawati ma. Bertasbih semua apa yang di langit dan di bumi, ya kan? Nah, laut juga bertasbih. Nah, apa yang dilakukan masyarakat Mandar itu, upacara lautnya itu bukan menyembah laut, tapi upacara persahabatan dengan benda-benda alam itu. Nabi kan juga cangkirnya dikasih nama, ya kan? Sisirnya dikasih nama, cermin dikasih nama, pedang dikasih nama, untanya dikasih nama, kudanya dikasih nama. Ya, manggil tuh. Mimbarnya pun juga nangis ketika diganti dengan mimbar yang bagus. Jadi ada jalinan tuh. Burung-burung pun juga bersahabat dengan Nabi. Apalagi. Jadi asal kita tahu rahasianya, benda-benda itu akan respect terhadap kita. Nah, melakukan upacara persahabatan dengan sesama makhluk, tidak menyembahnya makhluk itu ditolerir menurut hemat saya. Ada orang pintar memelihara burung, ya, maka itu burung merpati itu kan, kalau yang punya itu kan enak dia tangkap tangannya itu. Kalau kita jinak-jinak merpati, kan begitu mau ditangkap terbang. Kalau yang punya digenggam tuh, bertengger kemana-mana kan. Jadi ada hubungan rasa tuh. Maka itu mau rumah loh Bapak Ibu. Ya. Yang paling berat dilakukan apa? Pindah rumah. Karena kita sudah senapas dengan rumah itu. Nabi setiap kali masuk rumahnya walaupun nggak ada orang, Assalamualaikum. Tidak ada benda mati kan. Jadi saya ingin mengingatkan kita semuanya, jangan hanya bersahabat manusia. Bersahabatlah dengan semua. Itu adalah ukhuwah makhlukiyah. Sayang sekali yang diperkenakan di Indonesia itu ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, tapi the most important itu ialah ukhuwah makhlukiyah. Persaudaraan kita sebagai sesama makhluk. Pohon, gunung, laut, air, saudara semakhluk. Bersahabatlah dengan mereka. Barang siapa yang mencintai makhluk Allah, Sang Khaliknya akan mencintainya. Barang siapa yang mencintai Sang Khalik, maka seluruh makhluknya akan mencintai dirinya. Jadi cinta dan cinta, maka akan saling cinta satu sama lain. Nah, kalau sudah tidak ada cinta yang mengatur hubungan kita dengan makrokosmos, dhahara al-fasadu fil bahri bima wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Rusak apa yang di darat dan di laut itu karena aydin nas. Bukan biqalbin nas, enggak. Ya, jadi penghijauan lingkungan segala macam enggak mungkin terjadi kalau pikiran kita merah. Pikiran kita pertama harus dihijaukan kalau ingin menghijaukan lingkungan, Bapak. Sebagus apapun konsep Kementerian KLH itu, kalau pikiran orang Indonesia itu merah, begitu melihat hamparan, ini kalau ditimbun berapa kapling ini, 1 meternya berapa kali berapa rupiah atau dolar, tanpa pernah menghitung berapa banyak makhluk rawa-rawa itu beranak pinak turun-temurun di situ, ditimbun punah sudah. Ke daerah, lihat pohon tinggi ini berapa meter kubik ini, kalau digergaji diekspor ke Amerika berapa dolar. Tanpa pernah menghitung
berapa juta semut, serangga kecil, burung-burung hidup beranak pinak di atasnya. Begitu ditebang, punah sudah. Ya, jadi kita over maskulin dalam menata alam raya sebagai khalifah. Padahal Allah memperkenalkan dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Dia merawat, memelihara, mengayomi alam semesta. Rabbon itu merawat, memelihara, nurture, to nurture alam semesta. Bukan alhamdulillahi ilahil alamin. Ilahun itu penguasa. Rabbun itu perawat, pemelihara. Jadi kita diminta mencontoh sifat Allah. Bagaimana sifat Allah? Rububiyah terhadap alam semesta. Merawat alam semesta. Bukan uluhiyat terhadap alam semesta. Penguasa terhadap alam semesta. Jadi kita salah alamat nih. Melakukan pendekatan uluhiyat terhadap alam semesta. Rusak lingkungan, kiamat cepat muncul. Pada perintah Tuhan, kita harus mencontoh rububiyahnya Tuhan. Menata alam semesta. Sebagai khalifah, the power of rububiyah harus ada pada diri kita, bukan the power of uluhiyat itu. Ya, saya kira itu Pak Sanudi. Mohon maaf, mungkin kita berakhir sampai di sini dulu. Masya Allah. Baik Ustaz, Masya Allah Ustaz, hari ini tema dan materi yang Ustaz sampaikan benar-benar sangat mengundang perhatian dan sangat menarik bagi kita semuanya Ustaz. Kami melihat bahwa betapa gencarnya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di dalam forum ini. Namun kita pun memaklumi Ustaz akan keterbatasan waktu Ustaz, apalagi ini adalah hari Jumat. Semoga Ustaz diberikan kemudahan dan kelancaran. Namun sebelum memimpin doa pada hari ini Ustaz, apakah masih memungkinkan untuk Prof. Suryadi menyampaikan? Boleh. Ya, Baik, silakan Pak Prof. Prof. Suryadi, kami persilakan Prof. Suryadi untuk mengunmute-kan audionya untuk menyampaikan sambutan mewakili seluruh peserta pada hari ini. Silakan Prof, tolong di-unmute Prof. Ya. Silakan Prof. Tolong di-unmute Prof. Kita mau belajar juga sama Pak Prof. Masya Allah. Prof. Suryadi, tolong di-unmute audionya. Oke, silakan Prof. Terima kasih Pak Nazarudin, Ya, Prof. Nazarudin. Selamat Bapak Ibu sekalian, peserta ngaji bareng online yang 900 lebih masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Malang, Prof. Nazar lagi siap-siap mau pulang ke Jakarta. Terima kasih. Pokoknya sulit berkata-kata Prof. Nazar kalau mendengarkan ceramah Prof. Nazar itu. Kita semuanya, saya yakin betul ya, semua memperoleh manfaat yang luar biasa dan tambah ilmunya sangat banyak. Banyak hal-hal yang kita tidak pikirkan dengan apa yang disampaikan Prof. Nazar, kita jadi tahu, jadi mulai memikirkan. Jadi tentu juga memotivasi kita untuk mempelajari Al-Quran lebih dalam lagi. Sehingga cara ngaji bareng online ini memang betul-betul sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau hari Jumat itu pesertanya bervariasi dari yang muda-muda, milenial, sampai yang sudah kolonial, banyak sekali. Dan pokoknya kita selalu mendoakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan Prof. Nazar selalu diberi kesehatan, ya, panjang, sehingga kita terus bisa mendengarkan tausiah-tausiahnya yang bernas dan luar biasa seperti ini. Dan ya saya pribadi kemarin Jumat yang lalu diajak Pak Hasanuddin sholat Jumat di Istiqlal dan bisa melihat langsung bagaimana Prof. Nazar memanage Istiqlal yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Dan ya mohon maaf juga karena Prof. Nazar ada tamu dari Mesir pada itu sehingga kami tidak sempat berdiskusi lebih lanjut ya. Dan pada waktu ketemu di halaman pun keliling-keliling saya udah duluan. Iya, ditunggu Pak kemarin. Dalam waktu dekat nanti kita berjumpa kembali Prof. Insya Allah. Akan datang. Jadi yang kesimpulan utamanya cuman kita sangat memperoleh manfaat yang luar biasa. Semua jemaah dari komentar-komentarnya, dari
chatting yang ada, itu semua memberikan apresiasi dan selalu dengan kata-kata Masya Allah karena mendapatkan ilmu baru yang belum pernah kami dengar semuanya ya Prof. Nasar ya. Dan betapa luasnya pengetahuan Prof. Nasar melingkupi semuanya, bukan hanya dalam Al-Quran ya, tapi semuanya itu dikerangkaikan dengan segala macam sampai perkembangan teknologi segala macam diikuti dengan sangat baik. Itu luar biasa sekali Prof. Nasar. Jadi sekali lagi Pak Hasanuddin, terima kasih ini mengkoordinir ngaji bareng online sehingga bisa mendatangkan setiap harinya tokoh-tokoh yang luar biasa, khususnya hari Jumat Pak Nasaruddin bisa tetap memberikan tausiah di ngaji bareng online ini satu yang luar biasa. Saya kira demikian saja, Prof. Nasar juga waktunya tentu sangat sibuk sekali di hari Jumat seperti ini. Sampai lagi minggu depan, Jumat minggu depan, Prof. Nasar. Dan sekali lagi teman-teman jemaah, kami menyampaikan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Saradi atas sambutannya mewakili seluruh peserta pada hari ini. Semoga Prof. sehat walafiat selalu dan semoga Undira semakin berjaya. Dan semoga webinar yang insya Allah besok dilaksanakan di Undira dapat diikuti juga oleh para peserta ngaji bareng online pada hari ini. Insya Allah slide-nya akan saya kirimkan kepada Bapak dan Ibu. Nah baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bersama-sama kini kita mengikuti dan mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh guru kita, Profesor Dr. Nasir Umar. Kepada Ustaz kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaika al-khaira kullahu wa nashkuruka wa la nakfur. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak. Inna 'adzabaka al-jaddi kufari mulham. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kalau mau mengikut Zooming saya setiap hari sih sebetulnya dari setiap jam 6 sampai jam 8. Tiap hari kecuali hari Minggu dalam topik-topik yang sama dengan ini semuanya bergabung di NUO. Ya, Pak Hasanuddin ikut juga di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Semoga sehat walafiat selalu. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa pada hari ini maka berakhir pula acara kita dalam acara ngaji bareng online dan beranda. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, barakah dan hidayahnya untuk kita semuanya, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada hari Ahad nanti. Mohon maaf lahir dan batin Ustadz, Prof. Saradi, Bapak Ibu semuanya, kita akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.